Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Fadila Husain dari jurusan Manajemen Pendidikan semester 2 dengan NIM 13142482. Jadi saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah agama dengan dosen pengampu Ibu Prof. Dr. Novianti Zafri SPDI MPDI. Baik, saya akan mempresentasikan materi tentang peran masjid dalam membangun umat. Adapun pendahuluannya yaitu masjid memiliki peran strategis dalam membangun dan membina umat, tidak hanya sebagai tempat ibadah tetapi juga sebagai pusat pendidikan, dakwah dan sosial sejak zaman Rasulullah SAW. Namun di era modern, banyak masjid yang belum memanfaatkan perannya secara optimal, sehingga kehilangan fungsi sebagai pusat pembelajaran dan pemberdayaan umat. Untuk mengatasi berbagai permasalahan seperti dekadensi moral dan ketimpangan sosial, revitalisasi peran masjid sangat diperlukan agar dapat memberikan manfaat lebih luas, membina umat yang berakhlak, berilmu, dan memiliki solidaritas sosial yang kuat. Adapun rumusan masalah yaitu 1. Bagaimana peran masjid dalam membangun umat Islam dari aspek ibadah. 2. Bagaimana peran masjid dalam bidang pendidikan. 3. Bagaimana kontribusi masjid dalam aspek sosial. 4. Bagaimana masjid dapat berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat. Tujuan yaitu 1. Menganalisis peran masjid dalam aspek ibadah. 2. Mengidentifikasi fungsi masjid sebagai pusat pendidikan Islam. 3. Menjelaskan kontribusi masjid dalam bidang sosial. 4. Mengkaji peran masjid dalam pemberdayaan ekonomi umat. A. Peran masjid dalam membangun umat Islam dari aspek ibadah. 1. Pusat pelaksanaan salat berjamaah. Salat berjamaah di masjid dianjurkan dalam Islam karena meningkatkan kualitas ibadah dan memperkuat ikatan sosial. Penelitian oleh Samsidar menekankan peran penyuluhan agama dalam meningkatkan partisipasi salat berjamaah di masjid. 2. Tempat pendidikan dan pembinaan keagamaan. Masjid sebagai pusat pendidikan informasi membantu umat memperdalam ajaran Islam melalui pengajian, ceramah, dan diskusi. Pesantren Ikilat di bulan Ramadan efektif meningkatkan motivasi ibadah siswa. 3. Sarana dakwah dan penyebaran nilai-nilai Islam. Masjid berperan sebagai strategi dalam dakwah, menyebarkan ajaran Islam dan membina umat sebagaimana pandangan Muhammad Nasir. 4. Membangun toleransi dan kerukunan antara umat beragama. Masjid berperan dalam menyebarkan toleransi dan kerukunan antara umat beragama, menjadi pusat edukasi dan dialog untuk memperkuat harmoni sosial. 5. Pusat kegiatan sosial dan kemanusiaan masjid. Masjid berperan dalam kegiatan sosial seperti penyaluran zakat dan bantuan, memperkuat solidaritas serta kesejahteraan komunitas. Optimalisasi fungsinya penting untuk membangun umat yang kuat, harmonis, dan berdaya. B. Peran masjid dalam bidang pendidikan. Masjid berperan sentral dalam pendidikan Islam, menjadi pusat pembelajaran, pengembangan spiritual, dan pembentukan karakter umat sejak masa Rasulullah SAW. 1. Pendidikan formal dan non-formal. Masjid menyelenggarakan pendidikan formal dan non-formal seperti TPA, pengajian, serta kelas tafsir dan bahasa Arab. Menekankan peran masjid dalam pendidikan Islam non-formal seperti di masjid. 2. Pengembangan kaderisasi dan kepemimpinan. Masjid berperan dalam mencetak generasi muda yang kompeten di bidang keagamaan dan sosial melalui pelatihan dan pembinaan. 3. Pembentukan akhlak dan moral. Masjid membantu pembentukan akhlak dan moral generasi melalui ceramah, diskusi, dan membimbing rohani. Meneliti peran Masjid Al-Maliyah Pekanbaru dalam mengatasi krisis spiritual remaja milenial. 4. Pusat pembelajaran komunitas. Masjid menjadi pusat diskusi dan penyebaran ilmu termasuk agama, kesehatan, dan ekonomi. Menekankan peran masjid dalam dakwah dan pendidikan komunitas menurut Muhammad Nasir. 5. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan. Masjid bekerja sama dengan sekolah dan universitas untuk program edukatif, seminar, dan pelatihan. C. Kontribusi masjid dalam membimbing dalam bidang soal. Pusat pemberdayaan remaja. Masjid pembina generasi muda melalui pengajian, pelatihan, dan kegiatan sosial. Meneliti pemberdayaan remaja berbasis masjid di Labu Baru Barat yang efektif meningkatkan partisipasi mereka dalam komunitas, penguatan solidaritas sosial. Masjid memperkuat ikatan sosial melalui gotong royong, perayaan Hari Besar Islam, dan forum musyawarah. Pusat edukasi dan pembinaan masyarakat. Masjid penyelenggaraan pendidikan non-formal seperti kelas Al-Quran dan seminar. Penanganan konflik dan media sosial. Masjid berperan sebagai mediator konflik melalui pendekatan keagamaan dan musyawarah.
Membahas peran masjid dalam mengenai konflik sosial secara damai, pusat filantropi dan kesejahteraan sosial masjid mengelola zakat, infak, dan sedekah untuk membantu kaum duafa dan program sosial lainnya. Secara keseluruhan, optimalisasi fungsi sosial masjid menjadi penting untuk membangun masyarakat yang harmonis, inklusif, dan sejahtera. Peran masjid dalam pemberdayaan ekonomi umat. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat sosial, pendidikan, dan ekonomi. Sejak zaman Rasulullah SAW, masjid berperan dalam mengembangkan ekonomi umat melalui pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, serta sebagai pusat perdagangan yang adil. Pengelolaan secara produktif, masjid dapat menyalurkan dana zakat dan infak ke program produktif seperti modal usaha dan pelatihan keterampilan. Pendirian Koperasi Syariah atau BMT. Masjid dapat mendirikan koperasi syariah untuk menyediakan layanan keuangan berbasis Islam tanpa riba, pelatihan keterampilan, dan wirausaha. Program pelatihan di masjid membantu jamaah memperoleh keterampilan ekonomi seperti bisnis online dan keterampilan digital. Pengembangan wakaf produktif. Wakaf dapat dikelola dalam bentuk pusat bisnis, sekolah Islam, atau unit usaha yang hasilnya digunakan untuk kepentingan umat. Program bazar dan pasar murah. Masjid dapat menyelenggarakan bazar untuk membantu masyarakat mendapatkan barang kebutuhan dengan harga terjangkau. Edukasi literasi keuangan syariah. Masjid berperan dalam meningkatkan pemahaman jamaah mengenai keuangan syariah dan investasi halal. Optimalisasi peran ekonomi. Masjid berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat berbasis prinsip Islam. Adapun kesimpulannya yaitu masjid memiliki peran penting dalam membangun umat Islam, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga dalam bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Selain menjadi pusat pelaksanaan salat dan dakwah, masjid berfungsi sebagai pusat pembelajaran Al-Quran dan ilmu keislaman, serta menyediakan pendidikan formal dan non-formal. Dalam aspek sosial, masjid membantu membangun solidaritas umat, menyediakan layanan sosial, dan menjadi tempat musyawarah dalam menyelesaikan konflik. Sementara itu, dalam pemberdayaan ekonomi, masjid mengelola zakat, infak, sedekah, wakaf produktif, serta mengembangkan koperasi syariah dan usaha mikro untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan optimalisasi peran masjid dalam berbagai aspek kehidupan, umat Islam dapat menjadi masyarakat yang berakhlak, berilmu, dan berdaya, sehingga diperlukan sinergi antara pengelola masjid, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga serta mengembangkan fungsi masjid sebagai pusat pembangunan umat. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.